Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Trialova Veluzia dengan NIM 2305116082 dari PGSDC 2023. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan spesifik tugas yaitu mewawancarai pengusaha. Nah, di video kali ini saya ingin mewawancarai teman saya yang merupakan pengusaha muda. Narasumber kali ini merupakan pengusaha di bidang makanan dengan nama usaha yaitu Seblak Idola. Nah, lokasinya berada di Pulau Derawan dan dia memanfaatkan waktu libur kuliahnya untuk berjualan atau memulai usaha ini. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita wawancarai. Oke, mungkin kita bisa mulai dengan perkenalan diri terlebih dahulu. Dengan kakak siapa? Adisti Ringasari. Oke, kakak wirausahawan di bidang apa? Di bidang makanan. Untuk nama usahanya itu apa ya? Untuk namanya Seblak Idola. Oke, kapan memulai usaha ini? Sejak tahun 2023 pas mau pergantian tahun 2024. Oke, untuk lokasinya itu di mana ya usahanya? Di Pulau Derawan. Oke, berarti apakah kamu bekerja sama dengan teman atau sanak saudara? Tidak sih, itu saya jalan sendiri. Oke, berarti individu ya. Terus, sebelum menjadi wirausahawan, apakah kamu pernah memiliki profesi lain? Tidak sih, cuman saya pernah jual online dulu. Oh, berarti memang jiwa usaha ya. Terus, kenapa sih lebih berminat menjalankan usaha ini daripada usaha lainnya yang sudah kamu tekuni sebelumnya? Karena tuh kan saya juga kebetulan saya hobi masak. Oke. Jadi saya makanya memilih jual seblak. Oke, terus langkah apa saja yang digunakan kamu untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya yang kamu bisa? Kalau saya caranya sih kemarin tuh saya sempat ini masak bumbunya aja. Oh. Jadi biar aromanya tuh kecium. Oh, oke. Kan Jadi paham karena posisi jualannya ini juga di samping jalan. Ya. Jadi dengan cara itu kamu memanggil pelanggan dengan cara memberikan atau memasak bumbunya terlebih dahulu. Ya. Oke, Biar terus aromanya kecium. terus untuk modal nih, berapa modal usaha ini pertama kali? Terus dari mana modal ini didapatkan? Apakah ada modal dari luar atau orang lain yang berinvestasi ke usahamu? Modal usaha yang pertama tuh kan gerobak tuh di sekitar kemarin beli 500, renopnya 500 sejuta. Terus modalnya 5 juta. Itu dari modalnya apa sih tadi? Modal awal. Modal awalnya tuh pokoknya 6 jutaan. Terus Dari mana modalnya didapatkan? dari orang tua. Oke, jadi ada support dari orang tua. Ya. Terus apakah ada modal lain nih dari luar kayak investasi orang lain? Nggak ada sih. Gak ada, oke. Dari Jadi orang tua aja. oke, mungkin dari pukul berapa usaha ini dibuka dan ditutupnya? Kalau bukanya sih nggak nentu ya, kadang tuh kalau misalnya saya mood ya bukanya kadang siang, kadang sore, cuma lebih sering sore. Tutupnya Oke. tuh di jam, kalau misalnya tergantung tamunya juga, kalau tamunya masih masih ada pembeli Berlalang, saya masih buka bisa sampai jam 2, jam 1. Cuma kalau Oke. misalnya udah sepi ya tutupnya cepat. Oke, berarti Gen Z banget ini ya, Kak. Iya. Terus ada berapa pegawai yang bekerja di usaha Kakak? Buat sekarang sih baru 1. Oke, terus apakah dalam merekrut pegawai ini harus memiliki keahlian khusus? Nggak perlu sih, nggak ada keahlian khusus, cuma yang penting bisa masak kan, itu diajarin dulu. Oke, Cara masaknya gimana. oke, berarti cepat untuk beradaptasi. Ya. Terus berapa rata-rata omset per bulan atau mungkin per minggu yang Kakak dapatkan dari usaha ini? Dulu awal tuh seminggu dapatnya 6 juta, 2 minggu 12 juta. Oke, jadi usaha ini dimulainya setiap bulan atau pas di waktu tertentu aja, Kak? Waktu tertentu. Kalau misalnya hari-hari besar kan Derawan kan tuh wisata ya. Jadi kalau misalnya pas liburan pasti ramai. Jadi pas hari ramai itu saya jualannya. Oke, terus kalau proses transaksinya ini bayarnya cash atau cashless? Dua-duanya sih. Oke, dua-duanya ya, Kak. Jadi pakai transfer juga, cash juga. Terus apakah di sekitar usaha Kakak ini ada usaha lainnya
jika ada layanan seperti apa yang diberikan supaya pelanggan kakak tuh tetap memilih usaha kakak, atau kayak pesaing gitu yang jualan hal yang sama? Kalau jual yang sama sih nggak ada ya, soalnya jual seblak sendiri, yang di dalam tuh cuma saya sendiri. Ya, oke. Di samping tempat saya jual tuh cuma ada ayam geprek sama di sebelahnya lagi kopi. Oke, jadi kalau layanan tuh seperti apa sih yang diberikan kakak ke pelanggan? Yang penting ramah ya. Apa suka duka kakak dalam berbisnis di bidang usaha makanan? Suka dukanya sih ya waktu. Kalau misalnya saya ini kan masih muda ya. Iya. Kalau saya pulang kampung ya otomatis harus kumpul sama teman-teman. Cuma Oke, apa? kalau misalnya saya jualan usaha gini nggak ada waktu. Itu Oke. dukanya. Cuman kalau sukanya saya bisa cari uang sendiri, bisa hasilkan uang sendiri. Menghasilkan uang sendiri dari hasil kerja keras saya. Betul. Apa keinginan ke depan kakak untuk usaha ini? Keinginan kedepannya sih ya berkembang. Oke, mungkin memiliki Berjalan. cabang lain. Ya, memiliki cabang. Terus apakah memiliki cabang lain selain yang dikelola? Belum ada kalau buat sekarang, cuma di situ. Oke, terus bagaimana respon dari konsumen nih terhadap produk yang kakak jual? Buat responnya sih bagus semua ya. Cuma ada satu kritik dari teman saya, cuma nggak bisa ngomongin di sini ya. Cuma kalau masih respon baik banyak. Oke, terus siapa sih target dari produk kakak, target utama? Target utamanya jelas pendatang, tamu. Oke. Karena kita ngandalkan kan saya jualan juga pas ramenya, jadi saya ngandelin tamu. Terus apa kendala yang dialami selama menjalani usaha ini? Terus bagaimana sih cara kakak untuk mengatasi masalah tersebut? Kendalanya tuh dari bahan-bahan. Kalau misalnya bahan-bahan saya habis tuh susah belinya di mana, soalnya kan itu pulau Ya. belum lengkap lah kalau buat bahan-bahan seblak, jadi itu kendalanya. Oke. Terus bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Masalahnya kalau buat diatasin ya nggak tahu ya, Nggak jualan? nggak jualan. Kalau misalnya bahannya nggak ada, nggak Iya. jualan. Paling tunggu kita pesan dulu ke luar, Supplier. baru kalau nyampe baru jual lagi. Oke, terus penghasilan seorang wirausaha tuh kan nggak menentu ya. Terus hal apa yang membuat kakak tuh selalu optimis nih untuk membuka usaha itu? Dari orang tua sih. Kalau misalnya saya nggak jualan tuh orang tua saya tuh marah-marah. Oh. Ini jual. Soalnya kan orang tua saya juga Pengusaha juga. Oke, jadi memanfaatkan waktu. Iya. Oke, terus bagaimana sih upaya kamu agar usaha semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Kebetulan usaha saya sendiri aja ya di seblak di Derawan, jadi nggak ada pesaing. Oke, jadi masih optimis untuk Iya. berkembang lebih pesat lagi ya. Terus karena nggak ada pesaingnya. Iya. Terus apa nih kiat-kiat atau saran yang ingin kamu sampaikan untuk membuka usaha makanan seperti ini? Yang penting jalan dulu. Gagal tuh belakangan. Yang penting kita udah nyoba Usaha. dulu. Oke. Nyoba. Intinya udah jalan. Kalau misalnya gagal ya itu bagian dari Proses. Proses. Oke. Mungkin itu aja yang saya dapat wawancarai. Terima kasih banyak Kakak Adisti. ya